Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BNGA, Bank CIMB Niaga. Ya, ini request dari bos kita, Bos Sugito Aviary Channel. Thank you bos. Semoga aviarinya makin berkembang. Aviary itu kandang burung itu kan? Ya, ini CIMB Niaga ya. Oh iya, saya mau ngingetin teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang mau support silakan download Excelnya di link.id/yesaya766. Oke, mari kita lanjut. Harga saat ini 1215. Ini di hari tanggal 15 hari Kamis masih bergerak ya. Masih bergerak bos. Ya, ini kita lihat grafik 5 tahunnya ini stagnan ya, cenderung stagnan ya. Tidak ada kenaikan dan penurunan yang sangat berarti. Di tahun 2022 dia cenderung bullish trennya, walaupun ya nggak apa ya, kenaikannya nggak signifikan. Ya, ini kenaikannya nggak terlalu signifikan. So, kita lanjut, kita mau lihat newsnya, sentimennya, apakah ada? Tidak ada ya, tidak ada ininya. Eh, bot bot dari Stockbit ini biasanya kan ada nih di sini. So, kita lihat aja. 14 Desember dapatkan hunian akhir tahun CIMB Niaga tawarkan program ekstra. Hah? Lah ini apa hubungannya? Ini mah produknya si CIMB. Apresiasi bagi womanpreneur CIMB Niaga hadirkan Gito Kartini. Apa nih? Oh Giro Kartini. Untuk kemajuan wirausaha wanita Indonesia. Bank CIMB Niaga digugat nasabah. Ini mah berita negatif bos. Analisa saham BNGA. BNGA menuju resisten kuat mulai menarik. Dua emiten jumbo ini siap bayar obligasi jatuh tempo hingga 1 triliun lebih. Wah, di sini mau hujan, bos. So, ini background suaranya background hujan ya. Saya minta maaf. Oke, mari kita lanjut. Kita lihat company backgroundnya. Tapi udah pada tahu ya, Bank CIMB Niaga ini bergerak dalam bank umum ya. Bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Oke. Ini masyarakat, hah, kecil ya? 7,74%, saya juga baru tahu ya, 7,74%. Kayaknya sebelumnya kita belum pernah bahas ini ya BNGA ya. Masyarakat cuman punya 7,74%. Wow. Wow, 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 wow. Oke, mari kita lanjut, kita buka Excel kita. Kita lihat keystat yang sudah saya copy. Keystat tertentu ya kan dari Stockbit. Karena kalau dilihat dari Stockbit, nah keystatnya ini banyak banget bos ya. Nanti pusing lagi mana yang mau dilihat ya kan. Sebenarnya semuanya ini penting ya kan. Cuman kadang juga ada hal-hal yang lebih penting juga. Ya, ini market cap-nya tebel ya, 30 triliun. PER dan PBV-nya masih valuasi murah, 6,40 dan 0,71. ROE-nya 11, tipis-tipis respect ya kan. ROA-nya kecil banget. Ya, perbankan ya, seperti yang pernah saya bilang waktu itu saya bahas juga. Jangan heran ROE, ROA perbankan tuh ya di bawah 10 ya kan. NPM-nya ya oke 16%. Yang pernah kita bahas itu bank apa ya? Di atas 20 ya kan. Nah, ini 16 malah. Masih kalah dia. Dividen, dia bagi dividen. Oh ya ini yang saya miss. Nah, ini udah saya buka. Dia bagi dividen ini hampir setiap tahun ya. Rutin dari tahun 2018. Ini nominalnya dari Rp23, 27, 55, 44 dan bahkan 2022 naik ya Rp94. Semoga tahun depan makin naik lagi gitu ya. Harusnya jadi seperti apa ya? Saham-saham aristok aristokrat ya kan yang di Amerika itu. Nah, ini tapi yang menariknya adalah free cash flow untuk 12 bulan terakhir ini malah minus dia. Minus Rp237. Aturan nggak ada saham yang nggak bisa bagi dividen gitu aturannya ya. Dia bagi dividen tuh bulan apa nih? Bulan April ya. Oh, mungkin di awal masih plus. Ini kan 12 bulan terakhir ya. Apakah di kuartal kedua, kuartal ketiga dia terseok-seok? Ini kan berdasarkan kuartal pertama nih, dia di April ini. Ya, payout ratio 57,66%. Bagaimana pertumbuhan labanya? Pertumbuhan labanya oke.
Walaupun tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Dia cuma beda margin 1.000 doang dari 12.000 ke 13.000 gitu. Yang pernah saya bahas juga di kapan itu ya, pokoknya dia kenaikan tapi nggak eksponensial gitu. Yang kenaikannya eksponensial 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya itu pertumbuhan berarti yang luar biasa. Selama 5 tahun berarti dia nggak tidur ya kan, kerja mati-matian sampai labanya eksponensial 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Ini ya cuman margin 1.000 doang. So ya harga untuk saat ini masih bergerak ya Bos, 1.210 tadi saya copy itu 1.215 ya nggak terlalu beda jauh ya kan. Ini BPS-nya saya copy. So kita mau lihat comparison-nya. Nah ini karena nggak ada nih sama seperti case-case yang kemarin, PBV pair-nya ini nggak bisa kita copy jadi kita bahas di Funda Chart aja ya. Kita bahas di Funda Chart aja ya. Jadi seperti ini Bos, case-nya ya. Ini harus saya kasih tahu lagi ya kan. Harus saya kasih tahu lagi. Nah seperti ini. 000 baru ada nilainya. 000 baru ada nilainya gitu. Ya, jadi aduh percuma ya kita copy juga ya. So kita bahas melalui Funda Chart aja ya. Funda Chart. Nah, bagaimana untuk melihat Funda Chart ini? Gampang saja, Bos, ya. Ini ada 5 apa namanya? Garis bantu ya kan, garis bantu. Di sini ada keterangannya kok. Plus 2 pi standar plus plus 1 terus min 1 min 2. Sebenarnya yang jadi patokan utamanya yang ini. Ini rata-ratanya nih. Ini adalah harga wajarnya gitu, Bos. Ini harga wajarnya. Di Rp1.082 ya. Ini harga wajarnya dan ini pakai kurun waktu 10 tahun ya. Nah, ini price-nya nih ini yang grafik warna biru. Price-nya udah di sini nih. Udah overprice ya. Udah overprice tuh. Dia eh, berada di dalam plus 2 dan plus 1 gitu ya kan. Udah overprice banget. Nah, ini kita tulis aja 1.080 ya. Kita tulis 1.080. Udah overprice. So, kita lanjut. Kita mau lihat harga wajar berdasarkan historical PBV. Kenapa ini? Nah, ini. Kita pasin. Nah, ini 1.090. Sama juga udah overprice ya. 1.090. Sama juga udah overprice. Oh ya berdasarkan historical udah overprice ya. Sudah overprice. Padahal kalau kita pikir, kalau kita lihat, oh tapi enggak ya. Ini anggaplah ini dia di masa high-nya. Terus dia turun, turun. Jadi rata-ratanya pun jadi kecil gitu ya. Karena selama ini kebanyakan dia di bawah ini nilainya. Di bawah dari high-nya ini. Gitu. Nah sekarang dia udah mau menyentuh high-nya lagi nih. Makanya nggak heran rata-ratanya juga ya di harga saat ini gitu. Ini ya rata-ratanya ya. Nah, iya karena selama ini harganya berada di bawah ini nih si star awal di 2018 ini nih. Oke, mari kita lihat comparisonnya ya. Comparisonnya, so ini ada current P ratio, price to sales, PBV. Bagaimana dengan BNGA sendiri? BNGA ternyata oke, lebih murah ya, lebih murah 6.40, valuasinya lebih murah 1.64, lebih murah juga dibandingkan industri yang sama dan sektor yang sama. 0.71 murah juga. Oke. Kita kasih applause clean ya. BNGA 6/6. Kemarin juga yang kita bahas panin juga, panin PANS ya. Panin sekuritas clean juga loh. Gokil emang. Perbankan-perbankan yang Anda request ini ya. Bos Sugito Aviary Channel. Nah, kita mau lihat harga wajarnya ya berdasarkan ini ya. Kita copy 12.82 sama 2.07. Kita ambil angka terendah aja. Tadi berapa? 12.82 ya. 12.82 sama 2.07. 2.07. Oke. Ya, ini dia harga wajarnya di 3.500 berdasarkan WVPS di industri yang sama. Dan berdasarkan EPS
di industri yang sama itu harga wajarnya 2.400 ya kan. So diskon 50% ke atas, gokil. Inilah kalau kita, lihat di apa ya, di comparison industri. So, kalau ada yang tanya ya kan, apakah pakai cara itu valid atau enggak? Valid Bos, ya, valid. Cara itu ada valid valid, bener deh. Jadi nggak selamanya kita harus pakai valuasi historical ya, karena valuasi industri comparison juga valid, banyak yang pakai juga, YouTuber yang lain juga banyak yang pakai dan itu berhasil berhasil. Oke, tinggal waktu yang menjawab ya kan. Bagaimana dengan fundamental? Fundamental oke lah. Kita lihat tadi market cap-nya ya 30 triliun, oke. Kemudian valuasinya yang masih sangat murah, ya kan. Valuasi ini ya, valuasi ini kalau kita lihat PER dan PBV-nya doang gitu, 4,5 loh. Ya kan Warren Buffett bilang di bawah 25. Nah, ini 4 ke 25 itu jauh banget, 6 kalinya gitu ya kan. Ini masih sangat murah nih. 6,40 dan 0,71 ya kan. Kemudian pertumbuhan labanya juga naik walaupun yang nggak signifikan ya oke lah naik. Mas dan bagi dividen ya 5 tahun terakhir dia bagi dividen ya. Valuasi historical oke bos sudah overprice ya. Sudah overprice ya, sudah overprice. Bagaimana valuasi comparison di industri yang sama? Wah ini semakin hujan deras ya. Suaraku harus semakin naik. Valuasi comparison di industri yang sama 6/6 ya, clean ya. Di tempat teman-teman apakah hujan deras juga? Kayaknya ini ya. Ya namanya juga Desember, ber ya kan. November, Oktober ya. Jadi ber gitu, kedinginan ya kan. Hujan. Ya, valuasi comparison di industri yang sama 6/6 clean ya kan. Artinya apa? Dia murah di industri dan sektornya. Dan kalau kita lihat harga wajarnya itu sangat gokil ya kan. Dia diskon 50%, harga wajarnya itu di angka 2.500 ya kan. 2.500. Ya. Ini gokil. Oh, kita belum bahas sentimen. Kelewat, Bos. Ya. Oke. Tapi ini karena hujan sih, Bos. Hujan deras. Aduh, 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 aduh. Tidak terdengar mungkin suara saya ya, ketutupan sama hujan. Oke lah, kayaknya kita nggak bahas sentimen. Saya mohon maaf, tapi intinya tadi kita udah lihat grafiknya itu apa ya, semakin meningkat ya. Kalau ditanya apakah ini adalah satu waktu untuk yang tepat untuk masukin peluru, saya bilang ini ya bisa dibilang tepat. Kalau Anda make ini ya, valuasi comparison di industri yang sama dan ini karena market cap-nya juga tebal 30 triliun. Beda kasusnya yang kemarin kita bahas yang PANS itu market cap-nya kan cuma 1 triliun ya kan. Saya nggak rekomendasi untuk masuk gitu ya. Pada saat lagi dia puncak gitu. Karena market cap-nya kecil. Kalau ini market cap-nya tebel, kita ya ini kan kita lihat dia grafiknya lagi mau muncak ya kan. Masuk sekarang pun nggak jadi masalah karena patokan kita ini dia diskon 50%. Harga wajar 2.500. Oke, karena ini hujan, suara tidak terdengar mungkin. Saya mohon maaf. Terima kasih yang mau request silakan tulis di kolom komentar.